Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Mustafidah selaku tutor untuk mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Bapak Ibu, tidak terasa hari ini, minggu ini, sesi ini adalah sesi terakhir di semester genap 2024-2025. Jadi Bapak Ibu mohon segera dilengkapi tugas-tugas dan diskusinya agar nilai bisa saya berikan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, untuk materi terakhir kita di sesi 8 TPAI, ini menarik sekali ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait e-trading atau trading online, maka di sesi ke-8 ini kita akan membahas terkait membuat sendiri portofolio dan investasi di reksadana. Masih ingat ya portofolio? Jadi portofolio itu adalah upaya untuk membagi risiko ketika kita akan berinvestasi ke dalam beberapa jenis pembiayaan ataupun investasi. Jadi kalau kita membutuhkan pembiayaan maka ke dalam pembiayaan, tapi kalau kita bicara investasi maka ke sekuritas. Bisa saham, bisa obligasi hingga menemukan portofolio yang optimal yang sudah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, dalam materi ini harapannya nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa merancang gitu ya, mampu merancang dan mengeksekusi portofolio. Syukur-syukur lagi setelah kelas ini Bapak Ibu sudah memulai untuk melakukan investasi secara portofolio di beberapa platform. Kemudian menjelaskan cara mengeksekusi portofolio tadi dengan risiko yang optimal. Risiko optimal artinya dengan risiko yang kecil, namun returnnya juga maksimal yang diharapkan. Kemudian menjelaskan cara mengeksekusinya bagaimana pada optimal portofolio optimal dengan sudut tertinggi, dengan risiko dan expected yang optimal. Kemudian melakukan investasi dengan cara memilih reksadana berdasarkan kinerja returnnya. Jadi nanti kita akan memilih sebetulnya reksadana mana yang akan kita pilih sebagai investasi dalam portofolio. Kemudian melakukan investasi dengan pengukuran RVAR. Jadi ada beberapa nanti menggunakan kita lihat jadi kinerja return, jadi return ya bukan return, returnnya kemudian menggunakan SRVAR, kemudian RVOL, trainer, menggunakan trainer, kemudian pengukuran joki, ini RDIV, dan berdasarkan pengukuran M kuadrat atau M kuadrat ya. Jadi nanti kita akan mengukur, menentukan reksadana mana yang dipilih menggunakan cara-cara yang ada di BMP. Jadi nanti Bapak Ibu silakan dipelajari BMP-nya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit terkait materi kita, bagaimana cara memilih portofolio sendiri pada investasi di reksadana. Nah, kalau sebetulnya manajemen portofolio di mana-mana sama ya Bapak Ibu, artinya tujuannya adalah untuk mencapai titik maksimal di mana risiko dan expected return-nya itu akan sama dan setara, karena hubungan antara risiko dengan return itu adalah positif. Jadi kalau risikonya tinggi, returnnya tinggi, maka risikonya juga akan tinggi. Jadi berhubungan positif gitu. Kemudian dalam perencanaannya maka nanti apa yang harus dilihat gitu ya. Maka selalu ada preferensi risiko investor. Jadi preferensi risiko investor ini sejauh mana investor melihat bahwa dia ini suka risiko atau tidak. Nah, pemilihan risiko itu sebetulnya tergantung preferensi investor. Ada yang risk averse, ada risk seeker, ada risk neutral. Jadi kalau risk dia suka dengan risiko ya maka pemilihan risiko maka dipilih risiko yang tinggi. Nah, risiko yang tinggi ini kemungkinan expected return-nya juga akan tinggi. Maka titik-titik ini berdasarkan dari preferensi dari investor. Kemudian nanti untuk perhitungan mana portofolio reksadana yang akan kita pilih ada beberapa cara yang tadi saya sampaikan, mulai menggunakan Sharpe measure, kemudian eh, trainer, trainer Miser, FPOL tadi, kemudian punya Jogi. Kemudian ada beberapa perhitungan. Nanti Bapak Ibu silahkan belajar sendiri menggunakan materi inisiasi. Jika ada pertanyaan terkait diskusi ataupun tugas, bisa disampaikan di grup chat dengan menyebutkan nama dan mata kuliah.
Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah aktif selama 8 sesi ini. Saya harap UASnya bisa lancar sehingga nanti nilai akhir untuk mata kuliah TPAI bisa mendapatkan nilai yang maksimal A gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa lagi di mata kuliah yang lain, tidak di mata kuliah yang sama, di mata kuliah yang lain jika ada kesempatan. Baik, terima kasih. Saya Nurul Safida undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata selama 8 sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.